Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Halimah, NIM 11901253. Tujuan saya membuat video ini yaitu UAS ulangan akhir semester, yang mana bermaterikan penindasan atau bullying yang ada di sekolah. Bullying adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seorang atau lebih kepada kawannya sendiri. Perbuatan yang tidak baik yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik seperti memukul, mendorong, mencaci maki, dan lain-lainnya. Penyebab bullying, salah satu pemicu seorang menjadi bully adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Pada anak-anak, penyebabnya seperti perkelahian berlebihan di rumah, perceraian orang tua, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan alkohol dapat memicu hal ini. Bullying adalah perilaku agresif anak secara berulang terhadap temannya yang menyebabkan adanya korban. Faktor penyebab terjadinya perilaku bullying di sekolah antara lain adalah faktor kepribadian, komunikasi interpersonal anak dengan orang tuanya, seperti pola asuh, peran kelompok, teman sebaya, dan iklim sekolah. Hal yang bisa kamu lakukan sebagai cara mencegah bullying. Terakhir, dalam bullying yang saat ini kerap menjadi masalah sosial di lingkungan sekolah, penyebabnya adalah dua kondisi. Ada anak yang merasa lebih hebat dan superior atau lemah, serta ada anak yang memang tidak banyak melawan sehingga ia tidak berdaya. Salah satu anak akan dijadikan pihak pembuli, dan yang dibuli. Pada dasarnya, bullying tidak dibenarkan. Tindakan ini termasuk kekerasan yang bisa berakibat buruk pada kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan pemahaman bahwa penilaian, penyerangan, dan menyebarkan desas-desus orang lain adalah bullying. Di sisi lain, setiap anak ditanamkan sifat berdaya sehingga ia bisa membantu dirinya sendiri ketika dibully maupun untuk orang lain. Cara mencegahnya atau mengatasi anak yang dibully, yang pertama itu menunjukkan prestasi yang tinggi. Yang kedua, menjalani pertemanan dengan banyak. Tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpancing untuk melawan kawannya sendiri. Jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses ke depannya. Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Laporkan pada pihak yang berwenang. Masalah sosial di lingkungan sekolah adalah situasi yang harus dihadapi setiap hari oleh pihak sekolah. Maka dari itu, berbagai langkah antisipasi harus disiapkan demi memastikan proses belajar dan mengajar. Berusaha untuk meminimalisir timbulnya masalah dengan melakukan tindakan pencegahan yang sesuai dengan prosedur sekolah maupun lembaga. Meski disebut sebagai tempat belajar, tempat bersosialisasi, dan tempat mengenal budi pekerti, sekolah juga berpotensi menjadi tempat merebaknya kasus bullying. Setiap warga sekolah dalam lokasi tertentu berpotensi menjadi pelaku maupun korban bullying. Bullying di sekolah dapat dilakukan oleh guru kepada siswa, orang dewasa di lingkungan sekolah, seperti staf tata usaha pelaksanaan harian atau petugas keamanan sekolah non-guru, siswa senior kepada juniornya, atau siswa dengan sebayanya. Dalam sebagai aktivitas di sekolah, setiap warga
sekolah, baik itu guru, karyawan maupun siswa, selalu terlibat untuk ikut serta di dalamnya. Meski bertujuan mendidik, tidak jarang aktivitas-aktivitas ini memicu munculnya konflik yang berujung pada sesuatu untuk tindakan bullying. Untuk diketahui bersama, ada beberapa jenis lingkungan sekolah. Kadang tindakan semacam ini dipandang remeh dan tidak mendapat perhatian dari para guru atau orang dewasa yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Bullying merupakan sesuatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu, hal semacam ini memiliki payung hukum dalam perundang-undangan di negara kita. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus bullying di lingkungan satuan pendidikan mempunyai payung hukum seperti yang bertuang berikut ini. Ketika kalian melihat temannya dibully, maka kalian jangan diam. Berusaha mendamaikan, dukunglah korban bullying agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya kembali dan mendampinginya agar tetap bertindak positif. Bicara dengan orang yang terdekat pelaku bullying agar dapat memberikan perhatian dan masukan kepada pelaku. Laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan terjadinya bullying seperti kepala sekolah dan guru. Jika guru atau kepala sekolah yang menjadi pelaku seperti tokoh masyarakat atau aparat penegak hukum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.